Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Anak-anak soleh, solehah, calon penerus bangsa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi bab 6, meniti hidup dengan kemuliaan. Lebih tepatnya lagi, judul ini adalah mengenal mujahadatun nafas, mengontrol diri atau mengendalikan diri, kemudian berprasangka baik, husnuzon, dan menjaga ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan. Anak-anak sekalian, apa itu mujahadatun nafas? Mujahadah dalam artian berusaha mengontrol atau mengendalikan an-nafsu, diri, bisa juga berarti nafsu. Makanya setiap diri itu pasti ada nafsu. Maka perlu rem, pakem, perlu kontrol diri agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan kita. Mujahadatun nafas. Kalau dalam literatur Islam, mujahadatun nafas ini disebut dengan as-saum. Kalau kita buka di kamus bahasa Arab, as-saum bimakna al-man'u, menahan. Man'ul aqli wa syurbi wa nafsus syahawat, menahan makan dan minum dan nafsu syahwat, min tulu'il fajr, dari fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Itu pengertian as-saum. Dengan puasa kita bisa lebih mengontrol diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai pemuda, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa bagi kalian yang mampu mengadakan pembiayaan, yang sudah mapan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Kata Nabi, wa man lam yastati, kalau tidak bisa, fa alaihi saum, maka hendaklah berpuasa. Maka puasa ini kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Fa innahu lahu wija, kata Nabi selanjutnya, karena dalam puasa itu ada benteng. Kalau kita berpuasa, maka diri kita akan terkontrol. Karena puasa itu, kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa itu adalah untukku dan saya akan memberi ganjarannya. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda, da'atuhum ra'atun data mansibin wa jamalin dan nafsiha, digoda wanita cantik, tapi dia bilang, ini akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Nabi Yusuf mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan kotor, perbuatan keji. Maka dari itu perlulah kontrol diri. Contoh lainnya ialah menahan amarah. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, bukan orang yang perkasa, orang yang kuat itu yang mampu menang, yang menang dalam perkelahian. Akan tetapi orang perkasa, orang yang kuat itu adalah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang perkasa itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya ketika ia marah. Ketika kita marah, maka
berwudulah. Karena marah itu innal ghadaba minas syaiton. Marah itu adalah perbuatan dari syaitan. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, yang kedua adalah husnuzan, berprasangka baik. Husnu adalah baik, zon adalah prasangka. Husnuzan mempunyai lawan, yakni su'uzon. Ini lawannya nih. Lawannya adalah berprasangka buruk. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana ma'a zanni abdi. Aku bersama prasangka hamba-hambaku. Maka dari itu janganlah kita berkata atau berprasangka yang buruk-buruk. Kalau kita bilang malas, maka nanti kita akan malas. Karena Allah bersama prasangka hamba-hambanya. Dan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah ismun. Inna ba'dadh-dhonni ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing orang lain atau bergibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan. Apakah senang jika kalian memakan bangkai saudaranya? Pasti jijik. Fakarihtumu wattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Anak-anak sekalian, mari kita berprasangka baik, husnuzan. Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil dipisahkan dari orang tuanya melalui kelakuan saudara-saudaranya yang tidak baik. Dimasukkan ke dalam sumur. Kafilah lewat, diangkut dia ke Mesir menjadi hamba sahaya, menjadi pembantu di rumahnya pejabat atau gubernur Mesir. Sampai di situ diuji lagi dengan fitnah wanita sampai di penjara. Nah, dari awal sampai di penjara Nabi Yusuf tetap berprasangka baik terhadap Allah, tidak berprasangka buruk. Mungkin ini ada hikmahnya. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah kalian dari perbuatan berprasangka buruk, karena ia adalah akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Anak-anak sekalian, kemudian yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah, menjaga tali persaudaraan. Kata Allah dalam ayat 10-nya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sungguhnya muslim, sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah bersaudara dengan mukmin lainnya. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Kalau ada seorang yang berselisih, maka kita di situ disuruh fa'aslihu baina akhwaikum. Kita suruh perbaiki, ya. Kita damaikan saudara kita yang sedang bertengkar. Kemudian perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayang dan cintanya adalah seperti jasad tubuh kita. Idza staka minhu 'udwun, apabila satu bagian anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sairul jasad, maka semuanya akan merasakannya bil humma wa sahar, bahkan sampai bergadang
demam. Contohnya sakit gigi. Gigi yang sakit semuanya akan merasakan pusing, demam, atau sakit kepala akan merasakan tidak enak sekujur tubuh. Maka dari itu inilah perumpamaan seorang muslim dan muslim lainnya. Anak-anakku sekalian, ilmu yang telah kalian dapat, hadis-hadis yang telah kalian pelajari, maka segera amalkan. Semoga menjadi amal jariah kalian kelak di yaumul hisab. Kun aliman wala takun jahilan. Jadilah orang yang pandai dan jangan jadi orang yang bodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.